warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 111 halaman 64. Ali Imran ayat 111. Kita bahas tajwidnya dulu. Lai idgham bigunna, nun mati ketemu ya, jadi membacanya diidghamkan. Diidghamkan itu dimasukkan ke huruf ya dengan bigunna, dengan mendengung. Ya durru madtabi'i wawu kum idhar sapawi, mimati ketemu hamzah secara terpisah, jadi mimnya dibaca idhar. Idhar itu jelas. Nah, biar terdengar jelas tahan dua ketukan kum. Nah, jelasnya itu sapawi di bibir, jadi disebut idhar sapawi. Illa majaiz munfasil, matobi alif bertemu hamzah secara terpisah. Ada mad iwad. Mad iwad itu, mad itu panjang, iwad itu ganti. Nah, itu sama, hampir sama dengan badal. Kalau iwad yang diganti itu bunyinya, jadi asalnya adzan, jadi dirubah jadi panjang, jadi adzan, karena di situ ada alif maksurah. Alif maksurah itu yang mirip huruf wawu tapi tidak ada titiknya, itu namanya alif maksurah. Wa idgham bigunna yuko mad badal. Badal itu ganti. Kalau iwad yang diganti bunyinya, nah, kalau mad badal yang diganti harokatnya. Tadinya alif diganti dengan harokat berdiri, itu lambangnya yang diganti. Tilu madtabi wawu kum idhar safawi, mimati ketemu ya secara terpisah, jadi mimnya dibaca jelas di bibir. Yuwallu madtabi wawu kumul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Aslinya mimnya itu domah, sukun Pak. Yuwallukum. Namun dikarenakan kalau ada dua huruf mati bertemu secara berurutan itu susah dibacanya, maka yang satu, yang pertama dihidupkan, diaktifkan. Nah, di sini diaktifkannya dengan domah. Ada qalqalah sughra, ba madtabi alif, summa gunna.
Gunnah itu mendengung. Mim bertasdid itu gunnah. Jadi hampir mirip dengan idgham bi gunnah. La mad bi alif yungsorun. Mad alif lisukun. Ikhwanu fiddin arsanakumullah. Di ayat 110 nih, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ya, sekaligus sebetulnya memotivasi kepada kita bagaimana untuk menjadikan diri kita sebagai umat terbaik ya, sebagai khairu ummah, seperti yang pernah diraih oleh para sahabat Nabi. Sahabat itu nih, syarat disebut sahabat itu 4 itu Pak. Sahabat Nabi itu mereka hidup di zaman Nabi. Yang kedua, masuk Islam. Yang ketiga, bertemu Nabi. Yang keempat, wafat dalam keadaan Islam. Itu disebut sahabat Nabi. Hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, bukan sahabat Nabi. Namanya a'jami itu. Sejaman dengan Nabi tapi belum pernah ketemu gitu. Kayak Raja Najasyi itu masuk Islam tapi belum pernah ketemu. Atau sering ketemu dengan Nabi, hidup di zaman Nabi tapi tidak masuk Islam, bukan sahabat juga. Abu Jahal kan tiap hari ketemu sama Nabi itu, tapi dikarenakan tidak masuk Islam, bukan sahabat Nabi. Jadi harus sejaman dengan Nabi, masuk Islam, bertemu dengan Nabi, dan wafat dalam keadaan Islam. Nah, mereka mendapatkan predikat sebagai umat terbaik itu satu karena senantiasa menyuruh manusia berbuat ma'ruf, yang kedua melarang manusia dari kemungkaran-kemungkaran, yang ketiga mereka senantiasa beriman kepada Allah, tentu dengan iman yang sebenarnya, dengan iman yang totalitas. Nah, maka di ayat 111 ini Allah berfirman nih, lan, sekali-kali tidak. Nah, nilan ini di satu sisi sebagai harfun nasbin. Harfun nasbin itu huruf yang berfungsi untuk menasabkan. Ciri nasab itu beda-beda. Kalau di sini, nah, ciri nasabnya itu di mana fiil mudhari, fiil nasab tuh yadurru tuh nggak pakai nun. Asalnya itu yadurruna gitu Pak, kan nun. Tapi dikarenakan ada lan, maka nunnya dibuang. Jadi lan itu di satu sisi sebagai harfun nasbin, huruf yang berfungsi untuk menasabkan, ya, ciri nasabnya nunnya dihilangkan. Di sisi lain lan itu bisa juga sebagai harfun nafyi, meniadakan, bahkan posisinya lebih kuat dari la gitu. Walan tardo, nah itu sekali-kali tidak. Nah, di sini pun layyadurru, nah sekali-kali tidak akan memadorotkan. Siapa? Nah, mereka ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab itu sekali-kali tidak akan memadorotkan kum, kalian, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kumnya itu domir kata ganti kembali kepada orang-orang yang beriman, di mana orang beriman itu adalah khairu ummah, sebaik-baik generasi. Illa kecuali
ada itu semacam gangguan kecil lah, riak kecil, reaksi kecil, bisa berupa ucapan itu Pak, bisa berupa sindiran, bisa berupa celaan. Nah di sini muncul kalimat la yadurrukum illa adza, mereka tidak akan memadaratkan kalian wahai orang-orang yang beriman kecuali gangguan kecil. Itu muncul Pak, kalimat ini muncul karena kan ketika orang itu menyampaikan amar ma'ruf nahil mungkar, itu kan sedang mengobati penyakit rohani itu Pak, sedang mengobati penyakit rohani. Maka ketika orang itu, ketika kita lah katakanlah, ketika kita orang yang beriman mengobati penyakit rohani, pasti kan ada reaksinya Pak. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit rohani akan bereaksi. Sebagai sebuah ilustrasi begini, ketika orang itu sakit fisiknya, kalau sakit fisiknya belum begitu parah Pak, belum kronis itu, pada saat minum obat itu kan suka ada reaksi itu Pak. Kadang gitu ya, kadang nih, kalau minum obat itu mungkin apa ya, pernah kan kita kalau minum obat itu ada reaksi dalam tubuh kita itu Pak, mungkin perih gitu Pak. Orang terluka diobati pakai betadin, perih, itu kan reaksi. Kenapa? Karena badan kita terluka itu Pak. Atau bisa juga penyakit dalam, pas minum obat ada reaksi itu. Jadi tidak semuanya kalau minum obat itu lalu sakit kemudian oh itu jangan diterusin, bisa jadi itu sedang melakukan reaksi. Orang di terapi, nah kata dokter atau kata yang menerapi itu, jangan kaget kalau nanti Bapak buang air terus, kan gitu, reaksi itu Pak. Nah ketika orang itu menyampaikan dakwah, lalu yang diberi dakwahnya itu, yang didakwahinya itu berpenyakit, itu kan ada reaksi. Jadi tidak benar gitu ya kalau orang itu berdakwah lalu masyarakatnya, jamaahnya itu langsung menerima gitu, kecuali kalau mereka, para pendengarnya itu, audiennya itu orang-orang yang hatinya bersih Pak. Kalau hatinya kotor, rohaninya kotor, pasti ada reaksi. Tempo hari pernah kita berikan sebuah ilustrasi kan, kenapa ketika di siang hari ada angin sepoi-sepoi, badan kita itu merasa segar gitu, enak gitu. Malah lamun tera mah hayang dibuka baju kan gitu Pak, buka baju harap hanapeun tangkal enak kan gitu mun tera mah. Kenapa enak? Karena badan kita sehat itu Pak, sehat. Tapi kalau badan kita sakit nggak enak juga itu. Nu aya mah panas tiris kan gitu Pak. Begitu pula orang itu kalau hatinya sehat, mendengarkan nasihat itu enak gitu Pak, mendengarkan suara adzan itu enak gitu. Sok sanaja nu adana teu ngeunaheun gitu, enak we gitu Pak. Karena yang dia dengarkan bukan suaranya tapi isi panggilannya dan siapa yang memanggilnya itu. Ini panggilan Allah walaupun suaranya jagreg, enak oge gitu. Nah itu kalau hatinya itu sehat, mendengarkan bacaan Al-Quran enak oge gitu. Apalagi kalau suaranya enak, kalau hatinya sehat.
Nah, nanti reaksi itu, ya, reaksi itu besar dan kecilnya reaksi itu tergantung sejauh mana penyakitnya, Pak, penyakit rohaninya. Semakin kecil penyakit rohaninya, semakin kecil reaksinya. Semakin besar penyakit rohaninya, semakin kencang juga reaksinya. Nah, dulu di zaman Rasulullah nih Pak, nih reaksi dari orang-orang kafir ini kan di Madinah ini nih. Reaksi orang-orang kafir Madinah, Yahudi, Nasrani itu kecil, Pak. Kecil. Beda dengan reaksi orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi di Mekah. Anginnya itu kencang, angin topan di Mekah itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu mau menghempaskan Rasulullah. Tapi di Madinah itu anginnya angin kecil itu. Ada reaksi tapi sedikit. Malah kalau waktu senggang di Al-Quran itu ada kalimat begini, wa may yusakiki. Nah itu ada juga wa may yusaki, kopnya satu itu. Jadi lamun ditanya kenapa kok di ayat ini wa may yusakiki, di ayat lain wa may yusaki kopnya hiji, geus ti dituna we. Tuh cukup begitu, kudu dibahas itu sebetulnya. Jadi ketika kopnya itu dua, itu menunjukkan permusuhan orang kafir yang terang-terangan kepada Rasulullah. Seperti kopnya pun nampak ada dua. Dan itu dilakukan ketika orang kafir itu posisinya kuat. Di mana? Di Mekah itu. Ketika kopnya satu, itu menunjukkan bahwa orang kafir itu memusuhi Rasulullahnya sembunyi-sembunyi. Makanya dalam penulisan Al-Qur'annya pun kopnya disembunyikan satu, diganti dengan tasdid wa may yusaki. Sebetulnya kopnya dua tapi disembunyikan. Itu sebagai sebuah isyarat bahwa permusuhan orang kafir pun dilakukan sembunyi-sembunyi. Di mana? Di Madinah. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena mereka lemah, itu tidak berani. Nah, di zaman Rasulullah dulu riak-riaknya atau reaksi-reaksinya itu kecil di Madinah itu. Tapi kalau hari ini sepertinya kita itu menghadapi reaksi-reaksi yang kenceng gitu, Pak. Padahal kita itu hidup di negara yang mayoritas Islam itu. Dulu Rasulullah mendapatkan reaksi kenceng di Mekah, wajar karena kan jumlah Rasulullah minoritas, Pak. Hanya puluhan saja kan jumlah Rasulullah, para sahabat di Mekah itu. Maka kalau reaksinya kenceng dari orang kafir, wajar. Cuman yang bikin heran itu kita hidup di negara yang mayoritas Islam, kok reaksinya kenceng gitu ya. Mestinya kan reaksinya kecil seperti ketika Rasulullah hidup di Madinah kan gitu. Jadi paling berani ke Rasulullah teh baeud gitu Pak. Atau ngomongkeun di tukang gitu. Atau nyindir, paling berani begitu. Oh, kalau berani terang-terangan sudah disikat habis oleh Umar bin Khattab dan yang lainnya mungkin Pak itu. Nah, kita sekarang kan menghadapi situasi yang berat itu, Pak. Reaksi dari orang-orang kafir terhadap kita umat Islam itu kencang gitu. Nah, kenapa kok bisa kencang sekarang itu? Nah, gitu. Penyebabnya bisa jadi kesalahan kita umat Islam. Apa kesalahannya? Satu, meninggalkan amar ma'ruf. Dua, meninggalkan nahyul mungkar. Yang ketiga, keimanan kepada Allahnya kurang bagus. Kalau tiga itu dijalankan dengan baik, reaksinya pasti kecil itu, Pak. Nah, maka di sini kan perlu perjuangan dan pengorbanan yang cukup besar itu. Perjuangan yang cukup panjang, pengorbanan yang cukup besar. Dulu, Pak, seingat saya ketika saya kecil, ketika saya SD, orang-orang tidak seberani hari ini terhadap Islam gitu,
Dulu mungkin Bapak bisa merasakan, Pak, orang-orang itu enggak seberani seperti hari ini terhadap Islam, terhadap umat Islam. Pi ayeuna mah aduh waranian pisan ya. Apalagi kalau jumlahnya mayoritas itu. Kita lanjutkan nih. Wa in, dan jika yuqatilukum, dan jika mereka memerangi kamu, kalian wahai Muhammad dan para sahabat, yuwallukum, mereka akan lari meninggalkan kalian al-adbar. Adbar itu kan dubur, itu kan di belakang itu, Pak. Jadi al-adbar itu akan lari terbirit-birit ke belakang lah gitu. Dulu di zaman Rasulullah begitu. Ketika ada orang Yahudi yang mencoba untuk memerangi Rasulullah, orang Nasrani yang mencoba memerangi Rasulullah, bahkan orang-orang musyrik Quraisy yang mencoba untuk memerangi Madinah, malah ketika Madinah dikepung, itu kan dalam perang Ahzab itu, Pak. Ahzab itu kan artinya sekutu itu, Pak. Jadi orang-orang kafir baik Yahudi, Nasrani ya, ataupun musyrik ya, itu kan orang kafir, ada ahlul kitab, ada al-musyrikin ya. Nah, sekalipun mereka itu bersekutu untuk menyerang umat Islam yang ada di Madinah, mereka itu tidak berani gitu. Pasti mereka akan lari gitu, akan mengalami kekalahan. Nah, itu dikarenakan umat Islam pada saat itu sudah sangat kuat itu, Pak. Sangat kuat. Dan kita umat Islam itu harus menjadi kuat kembali gitu. Summa, kemudian la yungsurun, mereka orang-orang kafir itu tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan kemenangan. Nah, ayat ini kan belum dihapus ini, Pak, oleh Allah. Tulisannya enggak dihapus, hukumnya pun enggak dihapus. Artinya kita umat Islam itu harus berusaha bagaimana merealisasikan, mewujudkan, menjemput janji Allah yang ada dalam ayat ini. Kuncinya tadi 3, perintahkan yang ma'ruf, cegah yang mungkar, beriman kepada Allah. Berani dengan kekuatan tangan, gunakan dengan kekuatan. Tidak berani, gunakan dengan lisan, nasihat-nasihat. Tidak berani, minimal dengan hati. Kata Nabi, wadzalika ad'aful iman. Orang yang amar ma'ruf nahyul mungkar dengan hati itu adalah serendah-rendahnya iman. Kalau dengan hati sudah tidak mau, tidak berani, berarti imannya sudah hilang gitu, Pak. Hilang. Jadi kalau kita melihat kemaksiatan, Pak, dengan hati saja tidak membenci gitu, Pak. Tidak benci dengan kemaksiatan dalam hati, apalagi kalau mencegah dengan lisan, apalagi kalau mencegah dengan kekuatan. Dengan hati saja tidak, berarti sudah tidak ada iman dalam hati itu. Karena membenci dengan hati itu merupakan iman yang levelnya paling rendah itu. Satu ayat lagi nih, duribat, akan ditimpakan. Ini fi'il majhul ya. Jadi subjeknya tidak nampak. Dan termasuk kata mustarok ini, Pak. Kata mustarok itu kata yang memiliki beberapa makna. Sehingga bahkan boleh jadi kata doroba ini termasuk kata kerja yang maknanya cukup banyak gitu, Pak. Bisa artinya memukul gitu, bisa artinya menimpakan, bisa artinya memberi contoh lah, macam-macam duriba itu, tergantung redaksinya bagaimana. Nah, kalau di sini biasanya diartikan ditimpakan. Duribat, ditimpakan. Kalau ditimpakan sebetulnya kan ada yang menimpakan gitu, ada pelakunya.
Siapa pelakunya? Ya pelakunya itu Allah, Pak. Ditimpakan oleh Allah alaihim kepada mereka. Siapa him di sini? Him itu kan domir, Pak. Kata ganti. Mereka di sini adalah orang-orang kafir. Orang-orang fasik lah, kalau di ayat 10 kan di ujungnya itu wa aksaruhumul fasikun itu. Jadi akan ditimpakan kepada mereka orang-orang fasik itu apa? Adzillah, kehinaan itu, Pak. Kehinaan. Ainama, di mana saja sukifu, mereka menetap, mereka hidup, mereka tinggal, illa kecuali bihablin. Bihablun itu kan kita sering mendengar hablum minallah, hablum minan nas, itu sama kan? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka itu akan ditimpakan di mana saja mereka itu tinggal, yaitu adzillah, kehinaan, kecuali kalau mereka itu melakukan hubungan perjanjian dengan Allah dan juga melakukan hubungan perjanjian dengan sesama manusia, atau kecuali kalau mereka menjalin hubungan dengan baik ya, antara dirinya dengan Allah ataupun antara dirinya dengan orang-orang yang beriman. Jadi pada dasarnya nih Pak, nih orang-orang fasik yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau mengikuti Rasulullah itu akan mendapatkan kehinaan, siapapun dan dimanapun gitu. Orang itu baru akan keluar dari kehinaan gitu, terbebas dari kehinaan secara garis besar. Syaratnya dua. Satu, menjalin hubungan vertikal dengan baik gitu Pak, hablum minallah, jadi hubungan dengan langitnya harus bagus. Yang kedua, menjalin hubungan horizontal dengan baik, hablum minan nasnya dengan baik, hubungan dengan buminya harus baik. Makanya kan kita sering mendengar ada istilah begini, di mana kaki berpijak, nah itu di situ langit dijunjung gitu Pak. Jadi erek cicing di mana wae, kita itu harus mengagungkan Allah gitu Pak, mengagungkan syariat Allah. Kita harus ingat akhirat itu Pak, orientasi hidup kita harus akhirat. Tapi kita nggak bisa meninggalkan bumi, kan kaki kita berpijak di bumi Pak. Artinya bahwa kita itu untuk mempersiapkan diri menghadap Allah, menghadap akhirat itu ya di tempat di mana kaki kita berpijak gitu. Jadi hubungan dengan buminya harus bagus, dengan sesama manusia, terlebih-lebih dengan orang beriman gitu. Dengan flora, dengan fauna itu. Ya minimal paling dekat dengan tetangga itu Pak. Tetangga itu harus bagus. Tetangga teh naon ari tetangga teh Pak? Tetangga itu artinya setangga itu Pak. Aise teh se itu kan menunjukkan satu, bisa jadi satu. Nah, se itu satu kan. Secuil, seuted gitu Pak. Seupil kan gitu, se itu Pak. Yang kedua menunjukkan se itu dekat Pak, dekat sekali. Maka tetangga yang paling dekat itu apa? Siapa? Pasangan hidup kita itu Pak. Tetangga yang paling dekat itu adalah pasangan hidup kita. Itu kalau kita merujuk perkataan Imam Asy-Syafi'i, tetangga yang paling dekat itu adalah istri kita gitu. Baru tetangga rumah gitu Pak. Jadi ada tetangga serumah, anak istri, ada tetangga di luar rumah gitu.
kesananya ada 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan kan gitu, dan seterusnya. Jadi hablum minannasnya harus bagus, jangan pernah menyakiti tetangga. Sampai-sampai kan Nabi itu berwasiat, mengatakan Jibril itu selalu berwasiat kepadaku untuk menjalin hubungan dengan baik dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan ya gitu. Itu saking seringnya Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi hablum minannasnya harus bagus. Bahkan nih kalau diartikan secara bebas Pak, secara luas, annas itu kan kebalikan dari aljin. Aljin itu sesuatu yang tidak nampak. Kalau annas itu sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa diraba, dilihat, didengar. Makanya ada ulama yang menafsirkan annas itu bukan hanya manusia, semua yang nampak itu annas itu. Makanya kita pernah mendengar ada yang mengatakan begini, kalau seorang manusia itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah nas-nas. Bukan anas lagi tapi nas-nas. Nas-nas itu kan mongkai gitu Pak, itu monyet itu kan, nas-nas itu. Kalau manusia itu meninggalkan perintah amar ma'ruf nahi munkar, jadi bukan anas tapi nas-nas. Jadi harus melakukan hubungan hablum minannasnya itu dengan baik, bukan hanya. Jadi kalau di luar manusia saja harus baik, apalagi dengan sesama manusia, apalagi dengan sesama orang beriman. Waba'u, dan mereka akan ditimpakan kembali bigodobin, kemurkaan, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waduribat, dan mereka akan ditimpakan waduribat, dan akan ditimpakan alaihim, kepada mereka, almaskanah. Almaskanah itu apa itu? Ya, miskin itu. Tergantung redaksinya sebetulnya Pak. Kalau redaksinya itu positif, maskanah itu artinya positif. Sakinah kan gitu Pak. Sakinah itu kan ketenangan. Itu kalau mendoakan mudah-mudahan keluarganya mendapatkan keluarga yang sakinah. Tapi kalau redaksinya negatif, maknanya negatif juga. Makanya di sini kan redaksinya negatif nih. Maskana di sini kan kesengsaraan, kemiskinan. Makanya ada ulama yang menafsirkan begini, doa Nabi yang sampai hari ini mungkin enggak laku gara-gara mungkin salah memahami gitu. Kan jarang ada yang membaca Allahumma ij'alni miskinan gitu. Ya Allah, jadikanlah aku miskin. Sebetulnya miskin di situ bukan jadi orang miskin, Pak. Ya Allah, jadikanlah aku itu, bisa jadi maknanya itu, jadikanlah aku orang yang tenang gitu Pak. Jadikanlah orang yang damai, jadikanlah orang yang sakinah gitu. Cuman karena populernya yang namanya miskin itu nyeta atau boga duit gitu, akhirnya doa eta terdiapalkan, terdibaca itu Pak. Padahal itu doa itu setiap hari dibaca oleh Nabi itu. Allahumma ij'alni miskinan itu. Eta masih diajarkan, udah mulai diapalkan ke bapak-bapak, jadi mulai bejalan itu. Kalau misalnya dibaca sama ustaz di tengah-tengah pengajian yang awalnya aminnya damai amin, tiba-tiba masuk berhenti amin. Sigana mulai ngaminkeun Pak. Padahal kalau kita niatnya begini nih Pak, Allahumma ij'alni miskinan, ya Allah jadikanlah aku ini orang yang tenang, orang yang damai, orang yang bersahaja, itu kan orang yang sakinah. Dimaknai aja dalam hati miskinnya itu seperti itu Pak. Bisa saja itu. Ngan nyaeta tadi kulantaran kata miskin itu sudah populer, itu tidak punya duit, makanya jarang yang membaca doa itu.
Dalika yang demikian itu. Nah, apa yang demikian itu? Satu, mereka ditimpa kehinaan. Yang kedua, mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Yang ketiga, mereka ditimpakan kesengsaraan. Bi annahum, bi disebabkan anna sesungguhnya hum mereka itu kanu keadaan mereka yakfuruna mereka mengkufuri bi ayati terhadap ayat-ayat Allahi Allah. Sebab pertama mereka mengkufuri ayat Allah. Apa ayat Allahnya itu? Yang paling sederhana adalah ayat yang Allah turunkan kepada mereka saja, Pak. Kalau kepada Yahudi ya ayat Allahnya itu Taurat, Pak. Kepada Nasrani ya Injil gitu. Atau bisa jadi ayat Allahnya itu Nabi Musa, Nabi Isa, itu kan ayat-ayat Allah. Kalau ditujukan kepada orang Yahudi, Nasrani pada saat ayat ini diturunkan, mereka mengkufuri Al-Quran, mengkufuri kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, wayaktuluna, dan mereka memerangi, ya, bahkan membunuh al-anbiya, para nabi, bigoiri hakin, ya, dengan alasan yang tidak benar dan memang tidak dibenarkan. Tidak ada alasan yang membenarkan membunuh nabi itu. Banyak para nabi yang diperangi itu kan, Pak. Ada juga nabi yang sampai dibunuh. Banyak ulama yang diperangi, banyak juga ulama yang sampai dibunuh. Ya, ulama itu kan tupoksinya sama dengan para nabi, Pak. Cuman gelarnya saja yang beda gitu. Nabi itu kan tugasnya menyampaikan berita. An-Naba itu kan berita. Surat An-Naba, surat yang menceritakan tentang berita besar. Maka siapapun orang yang menyampaikan berita, kalau dulu namanya nabi, sekarang namanya ulama gitu, Pak. Menyampaikan berita-berita Islam gitu dengan benar gitu. Cuman kan kalau nabi, kenabian kan sudah ditutup, maka hari ini namanya bukan nabi, kan ulama, kiai. Nah, dulu orang-orang kafir, mereka mendapatkan kehinaan, kesengsaraan, kemurkaan dari Allah itu disebabkan satu, mengkufuri ayat Allah. Kalau sudah mengkufuri ayat Allah, kesananya itu memerangi orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Makanya sedikit-sedikit nih umat Islam itu dijauhkan dari kitab sucinya, Pak, dijauhkan dari Al-Quran. Kalau sudah dijauhkan dari Al-Quran, maka ketika ada orang yang menyampaikan Al-Quran akan diperangi, dimusuhi. Kayak beginilah, ketika hari ini katakanlah ada penyimpangan, lalu oleh ulama itu dikatakan, oh itu haram, nggak boleh, itu berdosa. Nah, orang-orang yang melakukannya kan tidak terima, Pak, sekalipun dia itu mengaku Islam kan gitu. Aya orang poliandri, bukan hanya cek ustad, cek majelis ulama umpamana haram itu istri memiliki suami dua, haram gitu. Tapi kalau orang itu tidak pernah baca ayat Al-Quran atau menjauh dari Al-Quran, pada akhirnya akan membenci siapa yang melarang dirinya poliandri. Ayat Al-Quran melarang LGBT itu. Karena dia sudah jauh dari Al-Quran sekalipun mengaku Islam, akhirnya membenci kepada siapa yang melarang keburukan dirinya itu. Bahkan mungkin akan memerangi itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya awalnya tadi amar ma'ruf dan nahyul munkarnya itu tidak jalan, Pak.
amar ma'ruf nahi mungkarnya itu barangkali tidak nampak dengan jelas. Akhirnya banyak orang yang tidak paham terhadap ayat Allah. Kita lanjutkan nih. Dalika yang demikian itu bima disebabkan asau. Ini kalau dari sisi internal orang-orang kafir, Pak. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan orang kafir itu mendapatkan kehinaan, kesengsaraan dan kemurkaan dari Allah. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya yang ini nih, dalika yang demikian itu bima asau, disebabkan mereka itu bermaksiat, menyelisihi ayat Al-Quran, menentang ayat Al-Quran, menentang para penyampai Al-Quran. Wa kanu, dan mereka itu ya'tadun, melampaui batas. Itu faktor internal. Tapi ada faktor eksternalnya. Apa faktor eksternalnya? Itu dikarenakan amar ma'ruf nahyul mungkar nggak jalan itu, Pak, nggak jalan. Jadi di satu sisi kesalahan mereka sendiri, di sisi lain barangkali ada orang-orang yang punya tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian tidak melaksanakannya, maka terjadilah hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.